ya. Biasa apa ngobrol. Ya kalau menurut saya peluang, karena ya kita dipindahkan unsurnya bagus, dikasih hunian yang layak, sesama fasilitas sekolah atau rumah sakit semua sudah ada. Ya menurut saya sih bagus. Jadi bapak saya pernah bilang, kamu jangan kayak bapak ya. Bapak cuma lulusan SD, kamu sekolah tinggi-tinggi untuk mengejar cita-cita yang kamu inginkan. Nama saya Budianto. Saya tinggal di Rumah Susun Buddha Suci, Cengkareng Timur. Berapa, Kak? Ada 4.000 bos. Kan, kira. Oke, ini udah selesai, bentar lagi. Iya, saya ketemu istri ya di Rumah Susun, menikah tahun 2006. Saya di wirausaha di bidang plastik kemasan. Di Rumah Susun juga, bagian area lapak belakang. Saya punya anak 2, semuanya sekolah di Suci semua. Yang pertama sekolah di SMK, yang kedua SD. Saya lulusan SD, SMP aja saya nggak lulus, itu pun ya gara-gara ekonomi. Dalam kehidupan ini saya banyak belajar, makanya anak jangan sampai seperti orang tua gitu, yang sekolah cuma SD. Kalau anak sih insya Allah sampai perguruan tinggi kalau dia memang mau atau sanggup gitu ya, saya turutin. Saya juga agak ini juga anak tuh, karena kan saya nggak mau memaksakan. Kalau emang dia mau ngambil jurusan yang gimana saya ikutin aja gitu. Perkembangan sih bagus ya, dia pergaulan pun dia bisa kontrol. Di sini kalau untuk lingkungan anak-anak sih bagus lah, ada tempat bermain, sekolah fasilitas pun cukup lah kalau menurut saya dibandingin di Kapuk Muara. Karena saya sendiri pun tinggal di sana cukup prihatin gitu, kayaknya jauh ya kalau untuk ke situ. Karena dari kehidupan kita di bantaran kali aja susah untuk mencari ekonomi pun kayaknya jauh. Baik, selamat siang semuanya. Silakan duduk. Ervan Maulana. Nama saya Fauzi Irwansyah, saya anak dari Bapak Budianto. Saya tinggal di Rusun Cinta Kasih Suci, Blok Pepaya, lantai B22 3B. Sekarang saya berusia 16 tahun. Saya sekolah di SMK Cinta Kasih Suci. Saya duduk di bangku kelas 11 dengan jurusan MPLB. Saya sekolah ingin meningkatkan derajat ayah saya. Saya ingin bersekolah dengan bersungguh-sungguh hingga perguruan tinggi agar saya menjadi lebih sukses daripada ayah saya. Saya ingin meneruskan usaha bapak saya supaya menjadi lebih maju dan berkembang dan membuat cabang di mana-mana agar
bapak saya menjadi orang yang bisa membantu orang lain, walaupun bapak saya pernah berada di posisi yang jauh di bawah, yang pernah tinggal di tempat-tempat yang kumuh, yang gak layak. Stand up. Okay, welcome. See you. Goodbye. Kalau untuk anak-anak yang usia bersekolah ini saya pastikan itu 90% mereka sekolah. Memang sekolah Rusun Cinta Kasih ini nggak satu-satunya. Walaupun nggak sekolah di Seci, saya pastikan mereka tetap bersekolah. Pendidikan itu mereka rasakan penting. Umumnya apabila dasar pendidikannya bagus tentunya akan membawa tingkat kehidupan akan lebih baik. Dan ini terjadi di Rusun sini, tingkat ekonomi masyarakat Rusun di sini berubah sangat drastis. Ini dikarenakan juga pada saat anak-anak itu mengenyam pendidikan, nggak anak-anaknya aja, tapi orang tuanya itu merasakan bahwa pentingnya pendidikan untuk kehidupan itu benar-benar nyata. Alumni-alumni sekolah Rusun sini sudah ada yang jadi ASN, baik di Kementerian PU, PTSP, atau mungkin sudah ada yang karyawan-karyawan swasta lainnya. Dengan dasar pendidikan yang diberikan oleh Yayasan Buddha Seci, itu sangat dirasakan bagi masyarakat di Rusun Cinta Kasih ini. Iya. Sekolah nggak? Siap. Ya. Saya merasa tinggal di sini tuh udah enak, nggak kayak tempat bapak saya dulu di Bantaran Kali. Di sana tuh tempatnya udah nggak layak banget. Mungkin saya tidak kebayang kalau saya tinggal di sana. Pasti saya nggak bakalan bisa hidup kayak seperti ini. Saya mempunyai kamar tidur sendiri, punya ruang tamu sendiri, semua ruangan terpisah, nggak kayak tempat bapak tinggal saya yang dulu. Mungkin semua ruangan menjadi satu, seperti ruang tamu, kamar, dapur. Di sini bisa fokus belajar. Kalau bapak saya lagi kerja, saya bisa belajar karena tempatnya udah nyaman. Saya setelah pulang sekolah biasa membantu kedua orang tua saya. Kalau bersama bapak saya membantu untuk ngitungin plastik yang sudah jadi. Kalau sama ibu saya membantu membersihkan rumah seperti menyapu dan mengepel. Pak, ini sampai dalam rumah gini gimana Pak? Ya habis mana tempatnya nggak memadai, kurang gede. Oh, tempat usaha bapaknya gitu. Iya. Sehari kalau rata-rata bapak berapa Pak keluar? Sehari ya kurang lebih 5 ribuan ada. Sistemnya ada yang diantar atau bapak yang antar? Ada yang diantar, ada yang diambil. Dulu saya di Bantaran Kali, ya sekarang di rumah permanen seperti ini ya alhamdulillah bagus. Perkembangan pun pasti beda jauh.
Saya dulu di Kapuk Muara itu di bantaran kali, ya kalau dibilang kehidupan tuh ya sangat prihatin lah kalau menurut saya pribadi. Cuma ya gimana, namanya orang pinggiran ya, kita mau berkata apa gitu. Orang pinggiran kalau ngeliat tanah kosong atau itu ya nempel, bikin-bikin gubuk atau ya ngontrak gitu. Saya di Empang, Rawaelok di belakang itu DHI. Sama itu rumah tanah liar gitu, dibangun dapat setahun apa 2 tahun baru pindah ke sini. Saya dari Perjaka itu serabutan macam-macam. Ya kadang-kadang saya juga nyari rongsokan, apa aja lah, ikut-ikut orang, kuli-kuli bangunan, sampai namanya kuli panggul, pokoknya apa aja lah. Saya dari muda itu emang jiwanya gitu, pantang menyerah. Pak Put, kalau sebulan bayar listrik berapa Pak? Sama air? Listrik 1.200.000 paling kecil, air 50.000. Listrik bisa besar segitu gimana Pak? Maksudnya Pak? Sama ini produksi. Oh, 1 meteran Ya, gitu? 1 meteran. Artinya sebenarnya omset Pak Budi lumayan loh kalau ini ya. Lumayan, sebulannya pemasukan order di atas 50 juta. Seiringnya waktu ya saya juga nggak putus asa. Jadi setiap perjalanan atau setiap kehidupan saya ambil hikmahnya. Setiap kerja saya ambil pelajarannya. Maka inilah pelajaran saya. Ya tapi semangat saya kan masih muda waktu itu, jadi berjuang terus. Akhirnya ketemulah sama yang namanya Yayasan Buddha Suci. Posisi saya dipindahkan ke Perumnas ini, alhamdulillah bersyukur. Karena kita di Jakarta ini susah lah kalau mencari ruang yang murah gitu kan. Ya bersyukur, saya banyak terima kasih sama yayasan. Karena saya udah ditampung, udah dikasih arahan yang baik gitu kan. Ini ibu saya. Nih, ini orang tua saya nih. Waktu saya masih di Kapuk nih. Itu apa, Pak? Lagi sortir bareng rongsokan. Oh, jadi Iya. Bapak dulu kerja apa aja ya? Apa aja? Itu umur berapa Pak? Kerja rongsokan itu? Umur 13 tahun. Ini saya nih, sama adik saya. Jadi pada saat mereka dipindahkan ke sini itu tidak serta-merta mereka itu putus mata pencaharian. Memang dipilih di Cengkareng Timur ini jarak dari mereka tinggal pindah ke sini itu tidak terlalu jauh, 7 km lah kurang lebih. Jadi itu tidak memutus mata rantai kegiatan mereka, itu baik untuk kegiatan mencari pekerjaannya atau apa itu masih bisa tertempuh lah. Mungkin mata pencarian mereka di sana adalah kayak berdagang, ada juga yang memang mengumpulkan barang-barang bekas. Nah ini terjadi juga di sini. Nah akhirnya kita juga pikir harus menyiapkan tempat-tempat usaha buat mereka. Seperti kita buka lapak-lapak, ada kios, ada pujasera. Nah itu baru mereka bisa mengikuti lah. Jadi proses menyesuaikan diri untuk tinggal di rusun. Calon warga yang akan menghuni rusun ini tentunya kan sudah mempunyai ikatan batin dengan Yayasan Buddha Suci Indonesia. Jadi pada saat banjir mereka sudah intinya tahulah Yayasan Buddha Suci ini memang bergerak di bidang sosial dan nyata pada saat menolong masyarakat itu akan terwujud. Hal tersebut untuk meyakinkan mereka pada saat pembangunan pun calon warga ini sudah diperkenalkan. Di tengah-tengah pembangunan calon warga ini walaupun belum tahu tempatnya di mana nanti dia akan tinggal, mereka sudah kita jadwalkan untuk melihat calon rumahnya. Pada saat mereka sudah tahu tempatnya, sudah tahu calon rumahnya, walaupun dia nggak tahu nanti tinggal di lantai 5 atau tinggal di lantai 2, mereka sudah merasakan, oh nanti saya akan tinggal di
rumah susun, dan rumah susun itu saya sudah melihat sendiri bahwa ruangannya, kamarnya, dan bentuk bangunannya itu pasti akan nyaman untuk ditinggali. Dan tentunya bagi yang sudah berkeluarga, anak-anaknya itu punya kamar tersendiri, daripada waktu di pinggir kali mungkin hanya kamar mandi misalnya, itu pun harus berbareng-barengan. Kamar tidur mungkin antara ruang tamu dan ruang orang tua mungkin nggak terpisah. Nah, kalau untuk di rusun sini mereka sudah lihat sendiri, anak-anak kamar tersendiri, orang tua kamar sendiri, ada ruang tamu, ada dapur. Nah, itu tentunya orang tua ini akan melihat masa depan anaknya pasti akan lebih baik lagi. Apalagi ngelihat ada sekolah, ada rumah sakit untuk mengenyam pendidikan ada di dalam komplek, mau berobat ataupun ada yang sakit itu ada di dalam komplek juga. Sering-sering cek aja panasnya. Amin. Iya, Bagus Bos. ya. Iya bos, iya bos. Jelek, ntar komplain orang gimana, terus saya yang malu. Ya. Soalnya kan kalau kerjaan 2 kali juga jadi ini capek. Saya pernah di pabrik plastik sampai 7 tahun. Ya inilah saya ambil ilmunya. Saya beranikan diri buka usaha kecil. Ya alhamdulillah sekarang agak lumayan gitu. Kalau kerja di sana saya sebelum di rusun saya udah kerja. Cuma saya tinggal di mes. Nah, kalau di rusun itu orang tua. Saya pulangnya seminggu sekali. Saya cuma bekal ilmu doang. Ya saya belajar dari kayak marketing gitu, menawarkan barang. Pelan-pelan saya kumpulin penghasilan itu, ya alhamdulillah sekarang saya punya karyawan, bisa kebayar gitu aja. Sekarang punya karyawan kurang lebih 10. Ya alhamdulillah, yang penting cukup untuk bayar karyawan. Kebanyakan dari rusun ya. Kalau dari keluarga cuma 2 orang. Ya karena ngebantu juga biar sama-sama punya kegiatan di wilayah gitu kan. Jadi yang pengangguran punya penghasilan gitu. Ya kalau target saya sih kita ikutin aja lah, namanya perkembangan kan, apalagi ekonomi makin lama makin ke depan kan makin bersaing gitu. Ya kita ikutin aja. Lingkungannya sih berasa tentram, damai, terus jarang banget ada keributan gitu. Ya terkadang-kadang juga paling yang berantem cuman anak kecil, rebutan. Terus di sini juga seru, fasilitasnya ada lapangan, taman bermain anak-anak, ada sekolah juga, ada masjid dan lain sebagainya. Masyarakatnya gotong royong banget, apalagi setiap hari Minggu ada kegiatan kerja bakti di semua lingkungan rusun, terutamanya yang bisa dicontoh mungkin membangun kerjasama yang baik antar sesama dan membangun silaturahmi antara tetangga. Saya berterima kasih kepada Yayasan Buddha Seci karena telah membantu saya. Mungkin warga-warga lain yang tinggal di sini karena penggusuran juga terbantu, karena bisa jadi di sana saya tidak bisa sekolah, tapi di sini saya bisa sekolah dengan anak-anak warga yang lain. Dan ayah saya ketika di rusun sudah punya usaha yang berkembang. Artinya Pak ini membuat satu pemahaman, jangan sampai timbul permusuhan. Terakhir saya lihat di rusun sudah nggak ada yang nggak sekolah, semuanya sudah sekolah. Menurut saya itu berhasil ya, karena dilihat dari semuanya sudah banyak sekolah-sekolah yang udah ada di sini. Terus apalagi yang rumahnya di rusun, pasti sekolahnya juga di Sekolah Cinta Kasih Seci. Ada juga anak-anak yang setelah sekolah
lulus dari sekolah ini menjadi orang-orang yang sukses, dan saya ingin menjadi dari salah satunya. Jadi menurut saya pendidikan itu penting bagi saya karena ayah saya pernah tinggal di tempat yang kumuh. Jadi kesempatan kali ini saya bisa memanfaatkan situasi ini dengan baik. Dua, negara. Negara yang siapa lanjut? Jadi harapan saya kepada generasi muda khususnya di Rusun Cinta Kasih bahwa untuk sukses yaitu memang harus ada tekad yang kuat. Landasan pendidikan itu udah mutlak. Pengajaran budi pekerti yang di sekolah, wah itu sangat baik lah sebagai dasar mereka menuju ke kehidupan nyata lah. Pada saat mereka udah lepas dari pendidikan tentunya mereka akan berbaur ke kehidupan nyata, walau baik itu mereka kerja di swasta, di pegawai negeri. Nilai-nilai SECI ini memang sangat nyata, penting dan harus dipelajari.